itu sudah betul, cuman kok cuma 2 gitu. Kan kurang 1. Melia. Iya, Pak. Yang kamu gambar itu atom apa? Kotak-kotak 2 itu. Cl, Cl begitu atau BeCl? Jadi gini, Pak. Saya Ya. coba yang Nah, ininya, yang kotak-kotaknya bukan, Pak. Iya. Coba. Gambar lagi. Maaf ya, Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Ini kan seperti ini. Kan ini 2S2. Oh, itu saya sudah paham. Oh, seperti yang kamu kasih garis-garis merah itu kan? Oke, sudah betul. Iya. Hibridisasinya sudah betul, SP. Bentuknya sudah betul linear. Cuman saya kepingin tahu bagaimana gambarnya molekul BeCl2 yang linear. Oke, Melia Yulianis nanti ya sebentar. Rona sudah siap? Coba nanti dipikirkan lagi ya, Melia. Oh, sudah Pak. Oke, Rona silakan. Melia tolong ditutup dulu. Oke, gantian Rona silakan. Rona. Iya Pak, ini mau share screen. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Oke. Ya, gimana ini ceritanya? Jadi ini NH3, terus N-nya itu kan dia kayak intinya gitu, pokoknya yang di tengah-tengah. Nah, N itu kan 7, kalau di elektron valensikan kan jadi 1s2, 2s2, 2p3, kayak gini kotak-kotak ini. Aduh. Terus habis itu kan jadinya dimasukkan jadi kayak gini, itu dihibridisasikan, dapatnya sp3. Nah, sp3 itu bentuknya tetrahedral. Terus kalau dibentuk itu jadi kayak, nah berarti kan ada yang bebas itu, berarti ada satu yang pasangan elektron bebas. Terus kalau pasangan elektron bebas kan kalau ada kan berarti nanti di sininya enggak simetris gitu Pak. Jadi makanya NH3 itu dia polar. Begitu Pak. Oke. Betul, Rona. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih. Izin stop share ya Pak. Ya. Melia sudah, Melia? Sudah bisa menggambarkan molekul BeCl3 linear. Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Sebentar.
Begini bukan ya, Pak? Iya, begitu. Tapi apakah dia bersifat polar atau non-polar? Melia. Non-polar bukan, Pak? Ya. Dari mana tahunya, Melia? Karena Karena apakah? dia kan Dia kenapa? dia kan linier. Nah, udah gak ada cabangnya gitu, bukan, Pak? Jadi gak ada elektron lagi yang bebas. Sama logamnya juga. Kenapa? Nah, berarti kemarin Melia enggak perhatiin ya. Jadi yang dihitung bukan cabang, yang dihitung adalah panjang ikatan. Jadi ikatan Cl dengan Be dan BeCl yang di kiri dan BeCl yang di kanan, panjangnya sama. Karena dia vektor, maka vektor ke kanan dan ke kiri sama panjangnya, jadi nilainya adalah 0. Sehingga momen dipol dari molekul BeCl2 itu adalah 0. Sehingga dia non-polar. Gitu. Mulia. Iya, Pak. Bisa diulangi keterangan Karena saya itu? baik, Pak. Karena kalau kan ini BeCl2, karena kenapa non-polar? Karena muatan elektronnya sama dengan 0, sehingga sehingga nggak ada elektron bebas lagi, bukan, Pak? Gitu bukan, Pak? Bukan. Yang jelasinnya gini, Melia, coba saya share ya, kamu tak tutup. Oke, saya share. Gini, Melia. Melia, perhatikan ini papan ya. Baik, Pak. Oke, ini molekul Be, berilium. Oke, kemudian ini molekul Cl. Kemudian ini molekul Cl. Ya. Nah, kepolaran kemarin dihitung dari D, nilai D. D itu adalah vektor. Itu adalah mu. Vektor dikalikan dengan Q. Ini Q-nya. Karena ini vektornya ke sana, ini vektornya ke sana kan. Ikatan ini kan ikatannya ke sana. Ikatannya ini ke sana. Karena dia vektor, maka kalau ini ke sana, maka nilai D-nya itu sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, maka molekul BeCl2 adalah non-polar. Gitu. Paham? Melia, ada pertanyaan? Halo, Melia. Baik, Pak. Oke. Berikutnya untuk molekul N2. Siapa? Fakih. Ya, Pak. Ini saya Pak. Ya, silakan.
Sudah terlihat, Pak. Ya, ini gimana? Ya, di sini kan ada unsur N2. Jadi yang itu N-nya, yang nomor 7 kita saya lupa apa namanya ini. Kita satu S2, dua S2, sampai 3. Jadi orbitalnya tuh di sini S-nya diisi penuh, terus orbital P-nya diisi 111. Terus dihibridisasi. Jadi, nah di sini Pak, saya sejujurnya masih kurang ngerti, walaupun udah nonton beberapa video. Jadi di sini SP-nya jadi ada 2 SP, ada 2 orbital SP, dan di sini ada orbital P, diisi kayak gini. Ya, karena di sini N2, jadi N-nya kan saling berdekatan. Jadi ada dua ada 2 N yang hibridisasinya sama kayak gini, saling berdekatan. Jadi bentuk kayak gini, Pak. Ya. Oke, saya coba jelaskan ulang ya, Pak Kif ya. Ya. Saya share screen, nanti saya tutup ya. Baik. Ini penjelasan molekul yang kedua, yaitu misalkan saya ambilkan contoh yang sederhana ya, yaitu molekul H2. Ini yang sederhana. Maka ini adalah ikatan antara molekul H yang punya orbital konfigurasi elektronnya adalah 1s1 dan molekul hidrogen yang lain. Ini hidrogen yang lain, yang satunya, yang punya konfigurasi 1s1. Maka orbital ini, satu elektron di orbital ini, itu berinteraksi berdua begini. Ini berinteraksi membentuk molekul orbital sigma. 1s dan orbital sigma antibonding 1s. Jadi di sini ada orbital 1s, di sini ada orbital 1s, kemudian berinteraksi membentuk orbital sigma bonding dan sigma antibonding. Kemudian di sini ada satu elektron dan ada satu elektron. Maka elektron itu akan mengisi orbital dengan energi level yang paling rendah. Maka dia di sini dulu. Kemudian ada elektron yang lain mengisi di sini. Oke. Nah, elektron yang lain tidak ada lagi, maka di sini orbital sigma 1s bonding, 1s non bonding itu kosong. Sehingga ikatan H2, kalau di sini dicek ini, maka untuk menghitung jadi ada satu parameter baru, yaitu orde ikatan yang rumusnya adalah setengah dikalikan dengan banyaknya elektron. Jadi karenanya banyaknya elektron N pada orbital bonding dikurangi dengan banyaknya elektron pada orbital anti atau non-bonding. Sehingga kalau kasusnya untuk H2, berapa banyaknya elektron pada orbital bonding? Pada orbital bonding di sini. Jadi orde ikatannya ini setengah. Banyaknya elektron pada orbital bonding 2 dikurangi 0, maka orde ikatan dari H2 adalah 1. Nah, sehingga bentuknya H2 itu hanya ada 1 ikatan di sini. Nah, ikatan itu. Jadi ini HA, ini HB. Jadi
Ini yang kita kenal sebagai orde ikatan. Ada pertanyaan? Oke, Saya Pak izin bertanya. ya silakan. Untuk ikatan BeCl2 tadi itu termasuk ikatan ionik atau ikatan kovalen ya Pak? Kemudian kalau ikatan ionik itu tetap mengikuti kaidah yang ada lengannya momen dipolnya sama terus saling menghilangkan itu, atau terbentuk kutub positif sama kutub negatif nanti jadi polar gitu Pak? BeCl2 itu sama seperti HCl. HCl itu ionik atau kovalen? Kovalen. Jadi ciri khas kovalen itu adalah elektron di masing-masing penyusun molekul, masing-masing atom, itu dia akan bergabung. Jadi digunakan secara bersama-sama. Ya, BeCl2 itu adalah senyawa kovalen, bukan ionik. HCl itu senyawa kovalen, bukan ionik. Yang ionik itu adalah semua turunan dari golongan 1A dan 2A kecuali hidrogen dengan Cl, dengan golongan 7A. Jadi kalau ada Na dengan Cl, jadi NaCl itu ikatan ionik atau senyawa ionik. Di golongan 2, misalkan Ca dengan Cl membentuk CaCl2, itu juga ionik. Sedangkan Be itu bukan ionik, itu adalah kovalen. Hal yang sama dengan HCl. Begitu. Apa? Jelas? Atau ada yang lain? Fakih, gimana Fakih? Halo Fakih, masih dengar? Gimana? Ada pertanyaan tentang, karena konsepmu, konsep yang tadi yang dijelaskan oleh, misalkan yang dipakai oleh Rona untuk NH3 dan Maria Yulianis untuk BeCl2, itu nama teorinya adalah teori ikatan valensi. Sedangkan kamu pakai dan Zabiba nanti itu menggunakan ikatan kovalen dengan teori orbital molekul. Jadi tidak sama, tidak mampu, karena BeCl2 NH3 itu masih bisa pakai H2 gitu ya. Bahkan Fakih, halo Fakih. Fakih. Sekarang ada nggak molekul ini? Fakih, ada nggak? Ini pertanyaan. Jadi punyamu dulu helium 2. Apakah molekul ini tuh ada? Maka kita bisa gunakan teori orbital molekul. Helium itu konfigurasinya adalah 1s2. Ya. Kemudian helium yang lain itu juga 1s2. Ya. 1s2. Nah, orbital 1s2 dan orbital 1s2 yang lain itu akan membentuk di sini sigma 1s dan sigma antibonding, kasih tanda bintang ini, antibonding 1s. Ada 4 elektron, yaitu dari helium A dan helium B. Maka 4 elektron itu akan mengisi ini, elektron ke-1, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, ya. Sehingga kalau kita hitung orde ikatannya, orde ikatan, berapa ini orde ikatannya pakai? Setengah. Berapa banyaknya elektron pada orbital bonding pakai? 2. Dikurangi 2. Maka
Order ikatannya adalah 0. Dengan kata lain, karena order ikatannya 0, maka tidak pernah ada molekul helium-2 ini, tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi ikatan. Begitu, Fakih? Halo, Fakih? Ya, Pak. Oke. Sekarang bisa nggak ini teori ini kamu gunakan untuk molekul N2? Kalau Pak, laptop saya blue screen gitu Pak, jadi saya belum bisa apa-apain, cuma bisa dengar doang Pak. Oke. Baik. Zabibah, ada Zabibah? Halo, Zabibah. Bilang, memang bilang Zabibah. Ada pertanyaan untuk teori ikatan valensi yang kedua, yaitu pakai teori orbital molekul. Jadi misalkan saya contohkan, tadi Tadi kan di H2 kan gambar orbitalnya kan tadi H terus garis 1 terus H lagi. Nah, bisa ada bentuk lain nggak Pak? Kalau misalnya atom yang lain juga bentuknya nggak kayak garis lurus doang. Ada bentuk lain nggak Pak? Ada kemungkinan bentuk lain? ini kamu menggunakan yang teori orbital molekul ya? Iya. Jadi teori orbital molekul. Teori ini hanya berlaku untuk dua atom. Jadi molekul yang terdiri dari dua atom itu contohnya misalkan H2. Contohnya. Ini adalah gas hidrogen atau gas nitrogen N2 atau gas oksigen O2 atau mungkin gas-gas yang lain seperti NO, gas nitrogen monoksida, atau gas yang lain misalkan gas karbomonoksida, CO, atau molekul yang lain. Ada nggak molekul ini, oksigen dengan hidrogen? Adakah molekul ini, karbo dengan nitrogen, CN, cyanida? Ada nggak molekul misalkan karena kelemahan dari atom itu hanya dua atom, memang ini basicnya adalah kuantum. Misalkan CO sudah, NO sudah, OH sudah, NO sudah, CC ya kan. Kalau misalkan C dengan C, CC atau C2. Jadi hanya ini. Dan semua yang digambarkan, misalkan saya ingin menggambarkan PR-nya Fake, yaitu nitrogen. Nitrogen itu konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, dan 2P3. Nitrogen yang lain itu juga punya 1S2, 2S2, dan 2P3. Ya, maka kita menggambarkan interaksinya masing-masing orbital. Jadi interaksi orbital 1s berinteraksi dengan orbital 1e di sini. Ya, 1e.
maka ini akan membentuk orbital sigma. Ini sigma 1s dan sigma antibonding 1s. Oke. Kemudian ada juga orbital 2s. Ada orbital 2s. Maka ini akan membentuk sigma bonding 2s dan sigma antibonding 2s. Ya, ini 2s. Dan yang terakhir ini ada orbital P. P itu orbitalnya ada 3. Di sini juga ada 3. Gitu ya. Maka yang PX dengan PX, ini ada PX, orbital PX, ini juga PX, akan membentuk orbital sigma PX dan sigma antibonding PX. Sedangkan yang PY, PZ akan membentuk orbital P. Ya, ini ada orbital P. Ini ada orbital P bonding dan ada orbital P antibonding. P antibonding. Maka ini adalah yang saya kasih garis ini di dalam ini, itu adalah orbital molekul dari N2. Kemudian ada berapa? 14 elektron kan, dari N1 7, N2 itu 7, jadi ada 14 elektron. Maka 14 elektron itu mengisi di sini, mulai dari bawah. 1 elektron ke 1, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Habis. Pertanyaannya berapa orde ikatan dari molekul N2, yaitu setengah dikalikan dengan berapa banyaknya elektron pada orbital bonding, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ada 10. 10 elektron. Sedangkan pada orbital antibonding ada 1, 2, 4. Kurangi 4. Sama dengan 3. Jadi, ikatan yang terjadi pada molekul N2 itu adalah begini gambarnya. Ada 3. Ada 3. Yaitu berapa? 1 sigma dan 2 pi. Oke. Ini sigmanya. Ini sigma. Kita menghitung. Karena yang ini saling menghilangkan. Ya, yaitu orbital 1s dengan bonding dan anti-bonding. Oke, yang ada di sini. Yaitu ini sigma dan ini 2 pi. Jadi di sini ada berapa jumlah ikatannya? Yaitu 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Inilah molekul N. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Udah jelas Pak, makasih. Si ini hilang ya? Sabibah. Dandi ada Dandi Satya Pratama. Ada Pak. Nah, Dandi bisa menggantikan Sabibah untuk molekul O2. Ya, saya coba dulu ya Pak. Ya. Mungkin Karel juga ada Karel? Paul Lengkong?
Esther Hot Maria ada? Iya, Pak. Esther Hot Maria. Iya. Untuk molekul ini, bisa nggak membedakan molekul CN? Ada nggak molekul CN? Sianida. Ya, ada nggak? CN saja. Coba gambarkan dengan teori orbital molekul berapa jumlah ikatan molekul CN. Oh, iya, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Ya, silakan. Karel Paulenkong ada nih. Halo, Karel. Ya, Pak. Oke, Karel Paulenkong bisa Halo. menggambarkan molekul NO. Berapa jumlah ikatan molekul NO? Karel? Iya, Pak. Mohon tunggu sebentar. Oke, seperti ini, tetap seperti ini. Tapi sekarang molekulnya diganti, yaitu molekul O2, kemudian molekul CN, dan molekul NO. Ya, molekulnya adalah O2, NO, dan CN. Yang lainnya juga mengerjakan, saya tunggu 5 menit ya, sampai jam 2.
Oke, silakan. Dandi, bisa dimulai untuk molekul O2. Iya, Pak. Di whiteboard atau foto ya, Pak? Foto boleh, whiteboard boleh. Silakan Oke. di-share. Ya. Kan sudah jadi co-host. Sudah terlihat belum, Pak? Warna putih doang, mana? Oh iya, Fotonya belum. whiteboard ini, Pak. Oke, ya silakan. Molekul O2.
nggak boleh berpasangan. Jadi Iya, Pak. itu yang P antibonding, P bintang itu nggak boleh berpasangan dulu. Oh, iya, iya, Pak. Itu dihapus. Jadi yang satu di sebelah kanan. Nah, pindah ke bawah. Oke. Nah, gitu. Oke, sekarang dihitung berapa order ikatan oksigen. Iya, betul Dendi. Cuman ada berapa ikatan sigma dan ada berapa ikatan pi. Ikatan sigmanya itu yang gimana ya, Pak? Kenapa? Ikatan sigmanya berarti yang ini ya, Pak? Ikatan sigmanya ada berapa? Yang sigma tadi. Ada 3, Pak. Kok ada 3? Kok banyak sekali? Kan yang sigma dengan sigma antibonding, kalau itu ikatannya penuh, ada 2 elektron, maka dia saling menghilangkan. Oh, ya, oh gitu, ya, ya. Yang dihitung adalah sigma saja, bukan sigma antibonding. Kalau penuh saling menghilangkan. Iya, kalau penuh dengan ada sigma dan sigma antibonding, dua-duanya penuh, saling menghilangkan. Berarti tinggal satu yang atas ini, Pak? Nah, itu malah nggak ada ikatannya. Atau yang, oh, berarti nggak ada? Loh, nggak ada, mesti ada dong. Mesti ada, itu ada sigma di PX itu, sigma PX, Ya. ya. Dan sigma PX yang atas kan nggak ada, jadi itu dihitung. Oh, berarti 1. Satu. Oke, kemudian yang P gimana? Itu PPY dan PPZ, sedangkan di atasnya ada PPY dan PPZ antibonding. Maka 2 elektron itu saling menghilangkan P-nya. Sehingga ada berapa P-nya? Dan ada berapa ikatan P-nya? 0, Pak. 1, kok bisa 0 gimana? Mau itu ada 4 elektron, dikurangi 2 elektron kan? Oh, iya, iya, Pak. Jadi yang P bonding dengan P antibonding yang satu saling menghilangkan, tinggal yang satu yang berpasangan itu. Oke? Oke, oke, Pak. Oke, jadi ada berapa ikatan sigma dan ikatan P tadi? Ikatan sigmanya ada 1. Kemudian ikatan pi-nya juga ada 1, Pak. Oke. Baik, oke cukup Gandhi. Paham ya? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Insya Allah, Oke. Pak. Oke, berikutnya Esther, Maria. Izin share whiteboard ya, Pak. Sudah, silakan. Share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, papan tulis ya? Iya. Ya, silakan dimulai. Molekulnya apa? NO ya? CN, min. CN ya? Ya, CN. CN atau CN min? CN, Pak. Kalau nggak salah tadi dibilang. Oke, coba.
Esther? Iya, Pak. Enggak usah ini gambarmu langsung saja di orbital molekulnya sama dengan punyanya Den tadi. Atau lain. Jadi tinggal nanti mengisi elektronnya saja. Yang Oh, 1s gitu. Urut saja. Sigma 1s, sigma antibonding 1s gitu. ini, Pak. Loh, kebanyakan jumlah elektron C dan N kan jumlahnya 13. Itu berpasangan semua. 14 itu. Ada 7. Oke. Nah, itu 13. Berapa orde ikatannya, Esther? Ada ikatannya. Nah, setengah. Aduh. Gimana buat mencet berapa? Ini 10 ya, Pak? Enggak, no. Oh, ada yang enggak 10. Coba hitung aja yang enggak ada bintangnya. Ada berapa elektron? Ada berapa panah? 4. Berapa? 4, Pak. Oh, bisa 4. Lah itu ada yang enggak berpasangan itu.
6. Kok bisa? 1, 2, 3, 4. Itu yang non bonding. Yang bonding yang nggak ada bintangnya, ya, yang nggak ada bintangnya. 11. Banyak sekali sih. 1, 2. Gambarmu ya, itu satunya itu ada sigma anti bonding, ini ada bintangnya ini. Ini ada bintangnya, ya itu. Kemudian 2 itu, ini ada bintangnya di atasnya itu. Nah, itu ada bintangnya. Iya. Oke, nah itu berapa jumlahnya yang nggak ada bintangnya dulu? 9, Pak. Oke, 9. Dikurangi 4. 4. Jadi jumlahnya pas 13 kan? Iya. Oke. Hasilnya 2,5. 2,5. Jadi kalau 2,5 dia stabil atau tidak stabil, Esther? Tidak Karena stabil, Pak. Ya, karena pecahan, jadi dia tidak stabil. Maka yang betul adalah CN min. Nah, maka tambah 1, karena ada min, kamu tuliskan minus. Maka satu elektron itu, nah itu tulis minus, nah minus itu masuk ke situ, ya, berpasangan. Oke. Sehingga berapa jumlah elektron pada orbital bonding? Jadi 10, Pak. 10, ya. Oke. Jadi 3. 3. Oke. Sekarang saya tanya, Esther, ada berapa? Kamu gambarkan itu. C garis 3 minus. N dulu, N. Terus kurung awal. Oke, kurung awal, minus. Min. Nah, gitu. Sekarang ada berapa ikatan sigma dan berapa ikatan pi? Ikatan sigmanya 3. Banyak banget. Ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Sigmanya 1, pi-nya 2. Ya, betul. Oke. Bagus, Esther. Izin stop share ya, Pak. Oke, terima kasih, Esther. Oke, sip. Sekarang Karel. Gimana, Karel? Iya, Pak. Silakan share. Oke, Pak. Bentar, gimana ya? Pakai laptop kan? Iya, Pak. Oke, silakan share. Tinggal klik share. Oke. Share screen. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Saya cari pulpennya di mana ya? Di draw. Draw-nya di klik. Oke. Drawing. Oke.
Karena langsung digambar seperti Dandi, seperti Esther tadi ya. Oh, Nggak usah gitu. oke Pak. Dihapus saja itu. Langsung saja urutkan mulai dari sigma 1S, sigma bintang 1S, dan seterusnya sampai ke atas. Hmm, Sigma 1S, sigma, gambar sigma. maaf, Pak. Oh, sigma kecil itu sigma besar. Sigma kecil. Sigma biasa gitu. Sigma kecil. Sigma. Iya, iya Pak, sedang ini.
Gini nggak Pak? Harus dikasih bintang, Karel. Mana yang ada bintangnya, mana itu tidak ada bintangnya itu. Belum, karena pi-nya di atasnya itu yang ada bintangnya. Sigmanya itu harus dikasih bintang gitu. Yang mana aja Pak? Oh bentar. Satu S, atasnya itu bintang, yang itu enggak. Ini ya. Ya, itu kasih bintang. Bintangnya di sini atau di sini? Di sigmanya, Oke. superscript ya, superscript. Di sini lagi ya. Ya. Oke. Kemudian sigma 2P bintangnya mana? Itu sigma 2 itu enggak ada bintangnya. Yang ada bintangnya di atas sana. Belum kamu gambar. Oh ya Pak. Itu P tanpa bintang. Kemudian P bintangnya mana? Di sini Pak. Atau di atasnya? Di atasnya. Loh, tadi enggak lihat kan gambarnya Dendi atau Ya, Ustadz? ingat Pak. Ada dua dong. Di atasnya P ini ada P lagi. Oke. Itu P bintang. Itu juga P bintang. Kemudian di atasnya lagi ada sigma Sini Pak. bintang. Di atasnya. Kasih garis lagi. Ini Pak. Ya. Sigma bintang 2P X. Oke, sekarang isilah elektronnya. Ada berapa elektron? 7 dengan 8 atau 15 elektron. Ini 5 per 10. elektronnya ya. Sepuluh itu dari mana, Karel? Tadi sebentar Pak. Itu jumlahmu tidak ada 10 itu. Karena belum kamu isi. Ya, itu diisi 2. 1. Kemudian 1 di kanannya. Kemudian 1 lagi di kiri berpasangan. Bukan di situ, tuh. Kiri. Oke, jumlahnya sudah berapa? Dihitung dong. Iya Pak.
Nih, di sini kosong ya Pak? Itu jumlahnya dihitung dulu, itu sudah ada berapa elektron? Elektronnya satu, dua, 2, 3, tiga, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Dulu. Itu kan berpasangan toh. Maka ini satu ini dihitung 2 elektron. Ini 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. 1, 2, 3 gitu Pak. 6 ya, baru 6, 7. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 gini loh. 6. Baru 12. 13 di sini. Sebelah kanannya pi itu. Pi. Di sini Pak. Nah, itu satu. Berpasangan. Oke. Sudah berapa itu? 14. Ya. Oke. Maka satu di atas. Di sini Ya, boleh di situ, boleh di sebelah kiri, boleh. pasangan Pak. Enggak, no. Berpasangan, mana jumlahnya berapa sih elektronnya? Oh iya Pak. Ya. N ada 7. 7. 7 ditambah 8. 15. Sini Ya, ya Pak. ini 15. 15. Sudah betul. 10 dikurangi 5 ya. 10. Dikurangi 5 gitu. Ya. Gini ya Pak. Ya. Karel, itu molekul itu stabil atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Karena dia pecahan. Oh, iya. Supaya dia stabil gimana caranya? Ditambah elektronnya ya. Tambah elektron. Di mana letaknya elektron itu? Kamu tambahkan di mana? Kamu taruh di mana? Di sini mungkin Pak. Nggak boleh berpasangan dulu dong. Enggak boleh. Kan sebelahnya belum. Berarti di sebelahnya langsung gitu Pak. Ya, sebelahnya. Nanti dia jadi 11 kurang 5. 11 kurang 5. 6. Gitu. Kok bisa 11? Oh, bentar. Yang tidak ada bintangnya berapa, dikurangi yang ada bintangnya berapa? 10 kurang 6, Pak. Ya. 10 kurang 6 jadi 4. 4 kali setengah dia jadi 2. Ya. Dibetulin dong. Oke. Coba digambar, Karel. Jadi molekulnya bermuatan negatif. N garis 2. Ya, Pak. Kurung kurawal. Sini. Iya, kurung kurawal. Oke. Sebelah kiri juga, loh. Itu kan kurung kurawal tuh bukan sebelah kirinya dong. Maaf. Kamu gambar. Nah, ditutup gitu. Nah, itu muatannya negatif. Di atas superscript. Ini, Pak. Nah, ya. Oke. Namanya apa itu, Karel? Nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida. Ion. Iya, ya, Ion kan. Ya, karena ada negatifnya. Ion nitrogen monoksida. Ion nitrogen monoksida. Oke. Karel.
Mohon maaf Pak, terima kasih banyak. Oh, Izin sama-sama, share. ya. Ya, jadi O2, NO, dan CN sudah selesai. Jadi kalau ditanya, jadi misalkan saya tanya mana yang lebih stabil, apakah CN ataukah CN min? Maka jawabannya adalah CN min. Kenapa? Karena order ikatannya bulat. Bagaimana kalau dengan CN plus? Nah, kan ada juga CN plus. Ini juga bulat. Ini juga bulat. Tapi ini order ikatannya 1, sedangkan ini order ikatannya 2. Maka ini lebih stabil dibanding. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Permisi Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, tadi saya masih nggak ngerti kenapa nggak dikurangin aja Pak elektronnya. Yang barusan Pak Yang mana, Bapak yang mana? jelasin. Yang mana? Yang mana? Yang barusan Bapak jelasin itu saya masih kurang ngerti. Kenapa dikurangin aja elektronnya, kenapa ditambahin Pak? Oke, gini ya. Gini, jadi seringkali kita ketemu, misalkan yang paling gampang, itu kita ketemu 3 molekul kayak ini. CN min, dan CN plus. Oke, ini order ikatannya 2,5. Ini order ikatannya 2. Sedangkan ini order ikatannya, kalau nggak salah 1. Nanti dihitung. Ya. Oke. Nanti dihitung ya. Ini order ikatan. Order ikatan. Order ikatan ditentukan dari orbital molekul. Nah, kemudian dari bilangan ini tidak stabil. Kenapa? Karena dia pecahan. Ini stabil. Ini stabil. Karena dia bulat. Bilangan bulat. Tetapi CN min itu menjadi lebih stabil karena order ikatannya lebih besar daripada ini. Semakin order. Jadi kalau bandingkan dengan N2 itu paling stabil. Kenapa? Karena order ikatannya 3. Maka dia stabil. Di atas ini tidak ada lagi gitu. NO itu 3 juga, 2,5 sama dengan CN. OH ini order ikatannya setengah. Maka dia tidak ada OH. Tidak pernah ada. Yang ada OH min. OH min, order ikatannya 1. Ini stabil. Karena dia bulat. Begitu Fatih. Iya Pak, makasih Pak. Oke, masih ada waktu, pas habis nih, 3:10. Masih ada satu bab lagi, yaitu satu subbab lagi, yaitu tentang ikatan kovalen koordinasi. Yang belum saya bahas karena waktunya sudah habis. Minggu depan kita libur, jadi tidak ada kuliah. Silakan dibaca lagi untuk ikatan. Minggu depannya lagi kita kuliah hari Senin jam 13.30. Begitu kuliah kita hari ini. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.